بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، زدنا علما وبارك لنا في علمنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا، وعلما نافعا لا ينسى، وتوفيقا دائما، وصحة ويقينا. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Fadilah Tabligh karya Asy-Syaikh Al-Muhaddits Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullah taala, dan kita sudah membahas sampai halaman 367. Ini sudah masuk pasal baru, yaitu tentang ahamiyatul iman, pentingnya iman, wal ikhlas, pentingnya ikhlas, wal ihtisab, pentingnya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang akan saya baca ini saya kasih nomor hadis yang ke-11 karena di situ tidak ada penomorannya lagi, ya, pada halaman 367. Faqala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak melihat, ila suwarikum, kepada rupa-rupa kalian, wa amwalikum, dan juga harta-harta kalian, walakin, akan tetapi, yanzuru, Allah melihat, ila qulubikum, kepada hati-hati kalian, wa a'malikum, dan amal-amal kalian. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi maksudnya beliau Syekh Kandahlawi ini adalah, kalau kita melakukan tabligh, menyampaikan dakwah, mengajarkan ilmu, itu wajib ikhlas. Kenapa? Karena yang dinilai oleh Allah bukan hasilnya, bukan, tapi ikhlasnya. Kalau yang dinilai oleh Allah adalah hasilnya, hasil pengajian harus banyak orang yang ikut, kasihan nabi-nabi yang tidak punya pengikut. Allah nggak pernah menilai hasil, tapi Allah menilai ikhlasnya. Sudah ikhlas, tidak menghasilkan, yang mendengarkan pengajian cuma sedikit, nggak ada masalah. Meskipun pendengarnya banyak, ratusan ribu orang, tapi kalau tidak ikhlas di dalam menyampaikan dakwah, nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tampilkan di sini dalil bahwasanya ada sebagian nabi hanya diikuti oleh satu orang, dua orang. Rasulullah bersabda, "Uridat aliyil umam," dihadapkan kepada saya beberapa umat. "Fara'aitun nabi wa ma'ahu rahtu." Ada, saya lihat seorang nabi, pengikutnya hanya sekelompok kecil. Wan nabiyyu wa ma'ahu rajul wa rajulan. Bahkan ada seorang nabi, pengikutnya hanya satu atau dua orang. Wan nabi wa laysa ma'ahu ahad. Bahkan ada seorang nabi tidak punya pengikut satu orang pun. Ini nabi kalah sama ustadznya. Ustadz Somad itu berapa pengikutnya? Viewernya berapa? Banyak. Nah, ini nabi tidak ada pengikutnya. Ini hadisnya sahih, riwayat muttafaqun alaih. Nah, kalau seandainya Allah itu menilai hasil, kasihan nabi yang nggak punya pengikut ini. Tapi Allah tidak menilai hasil, Allah hanya menilai kepada qulubikum, hati kalian, apakah ikhlas atau tidak. A'malikum, amal kalian baik atau tidak. Nah, maka maksud penulis kitab ini, Syekh Kandahlawi, menegaskan seorang da'i, seorang mubaligh perlu memiliki iman, kemudian ikhlas, kemudian ihtisab, mengharap pahala. Jadi dalam menyampaikan dakwah, bukan pengen viral, bukan pengen banyak pengikut, bukan pengen terkenal, tetapi pengen mendapatkan pahala. Maka perlu dimunculkan dalam niatan hati, ya. Istilahnya adalah ihdharun niyah. Niatkan apa, munculkan niat. Niatannya apa? Baik itu adalah yang bicara maupun yang mendengarkan. Semuanya harus ihdharun niyah, menghadirkan niat. Imam Ahmad mengatakan,
Ini perkataan sangat terkenal saya tulisnya. Al-ilmu la ya'diluhu syai' idza sahhatin niyyah. Ilmu agama itu tidak ada tandingannya. Syaratnya kalau niatnya benar. Jadi sekarang kita duduk di majelis ilmu. Saya menyampaikan, panjenengan mendengarkan. Baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Kalau niatnya bagus, maka tidak ada tandingannya, kata Imam Ahmad. Nah, maka Imam Ahmad ditanya, apa niatan yang benar di dalam masalah ilmu ini? Beliau katakan, li raf'il jahli an nafsika wa an ghairik. Niatan ilmu yang benar adalah untuk melenyapkan kebodohan dari diri kita dan dari orang lain. Artinya setelah kita mengetahui harus diamalkan. Kalau kita tahu tapi nekat, itu berarti kebodohan masih ada pada diri kita. Berarti nggak ada gunanya kita berilmu. Nggak ada gunanya kuping kita mendengarkan ilmu, nggak ada gunanya. Kenapa? Sudah tahu tapi nekat. Berarti kebodohannya masih ada pada dirinya. Berarti niatnya tidak benar. Niatnya dalam mendengarkan ilmu tidak benar. Demikian juga yang menyampaikan ilmu. Kalau tidak seperti itu tujuannya, berarti niatnya tidak benar. Baik, kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, Allah tidak melihat kepada rupa. Maksudnya tidak melihat ini, tidak menilai. Jadi kalau orangnya cantik, maka diberi pahala oleh Allah, pahala yang besar. Enggak begitu. Kalau wajahnya ganteng, maka derajatnya ditinggikan oleh Allah. Enggak begitu. Ya. Betapa banyak orang-orang yang kafir, tetapi ganteng dan cantik. Betapa banyak orang-orang mukmin tetapi wajahnya damim atau jelek. Dan itu sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Walau a'jabatkum. Walau a'jabakum. Pada surah Al-Baqarah ayat 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun. Budak wanita khairum min musyrikah. Lebih baik daripada wanita musyrik yang merdeka. Walau a'jabatkum, meskipun wanita musyrik itu menakjubkan kalian, yaitu cantiknya. Nah, maka Allah tidak pernah menilai itu. Kemudian amwalikum, harta, juga tidak begitu. Apakah kalau duitnya banyak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajatnya? Tidak. Lah kalau orang-orang yang tinggi derajatnya karena harta itu kenapa itu? Itu bukan karena hartanya, tapi karena sedekahnya. Artinya gini, kalau Allah kasih kita harta, derajat kita di hadapan Allah nggak bertambah tinggi, nggak, tetap aja biasa. Tapi begitu harta itu kita gunakan untuk yang baik-baik, sedekah dan sebagainya, baru kita naik derajatnya di hadapan Allah, bukan karena hartanya, tapi karena sedekahnya. Nah, itu maksud Allah tidak melihat, itu apa? Tidak memberikan penilaian atau tidak memberikan pahala dan derajat dengan sebab harta maupun rupa. Kita lanjutkan hadis yang ke-12. Al-hadits tsani 'ashar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ enggak ada nomornya, ini semuanya penomoran dari saya karena urut. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, berkata Allah Ta'ala, ana saya ini aghna, yang paling merasa cukup, asyurakai, dari para sekutu. Merasa cukup, merasa tidak perlu, anis syirki, dari kesyirikan, dari persekutuan. Karena itu man amila amalan, siapapun mengamalkan satu amal, asyraka fihi ma'i, yang dia mensekutukan dalam amal tadi bersama saya, ghairi, selain saya, taraktuh, maka saya tinggalkan dia, wa syirkahu, dan persekutuannya tersebut. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wal Ibnu Majah, adapun lafal Ibnu Majah, fa ana minhu bari, maka saya berlepas diri darinya, wa huwa lilladzi asyrak, dan orang itu untuk sesuatu yang dia mensekutukan terhadapnya. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita dalam bertabligh tidak ikhlas karena mencari pahala Allah, maka tidak ada pahalanya di hadapan Allah. Jadi orang menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah, berdakwah, keliling sana kemari, menyampaikan kebaikan, itu belum tentu dapat pahala. Tergantung apa tujuannya dalam hati. Yang tahu ya diri kita masing-masing.
Karena kita tidak bisa mengetahui isi hati orang. Mungkin kita melihatnya baik-baik saja. Wah, Masya Allah, dia selalu dakwah. Setiap hari keluar dari rumahnya, keliling dari masjid ke masjid, atau keliling dari kampung ke kampung, menyampaikan dakwah. Belum tentu ada pahalanya, belum tentu. Pahalanya itu kalau niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud di sini asyirk, kesyirikan, yaitu di sini kalau dia meniatkan untuk selain Allah. Misalnya riya, dia menyampaikan dakwah, tetapi tujuannya supaya terkenal, supaya disebut sebagai da'i. Nah, ini berarti riya ya. Nah, ini namanya syirik. Meskipun istilahnya adalah syirik kecil atau syirik yang samar, bukan syirik besar. Syirik kan ada dua. Kalau syirik besar, itu yang menyebabkan pelakunya kafir murtad. Syirik kecil, pelakunya tidak kafir, dia masih muslim. Tetapi amalan tidak ada pahalanya. Bahkan berdosa. Jadi orang dakwah bisa berpahala, bisa apa? Berdosa. Berpahala kalau niatnya ikhlas. Berdosa kalau dia tidak ikhlas. Ria itu sesuatu yang haram. Nah, ketika dia berdakwah tetapi ria, pengen supaya terkenal dan sebagainya, maka tidak ada nilai pahalanya, bahkan berdosa karena sudah melakukan satu keharaman, yaitu ria. Pertanyaan, ria itu dosa kecil atau dosa besar? Ria disebut syirik, menurut para ulama, segala sesuatu dosa yang disebut syirik, itu berarti dosa besar. Jadi bukan dosa kecil. Ria itu bukan apa? Dosa kecil, tapi dosa besar karena disebut sebagai apa oleh Nabi sebagai kesyirikan. Baik, kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, Allah, berkata Allah. Ini namanya hadis qudsi. Disebut juga hadis Rabbani, disebut juga hadis Ilahi, disebut juga hadis Marwi. 4 nama ya, jangan dilupakan karena sudah sering kita sampaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, saya yang paling tidak butuh kepada sekutu. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya, Ghaniyun 'anil 'alamin. Dalam ayat yang lain ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Ghaniyun, Maha Kaya 'anil 'alamin, dari seluruh alam. Surah Ali Imran ayat 97. Apa maksudnya Allah Maha Kaya terhadap seluruh alam? Maksudnya Allah tidak butuh kepada selainnya. Alam itu maksudnya selain Allah. Hanya ada dua. Ada kalanya Allah, itu adalah Khaliq, pencipta. Ada kalanya selain Allah, itu disebut makhluk atau alam. Nah, Allah tidak butuh kepada seluruh alam. Artinya kepada selainnya dia nggak butuh. Maka kalau seandainya seluruh dunia ini semuanya kafir, jangankan kafir, semuanya hatinya seperti iblis misalnya, Allah tidak berkurang apapun kekuasaannya. Allah tetap Allah, tetap berkuasa, tetap Maha Kaya. Atau sebaliknya, andaikan seluruh dunia ini diberi taufik oleh Allah, nggak ada yang kafir, semuanya muslim. Jangankan muslim, bahkan mungkin hatinya seperti hatinya Nabi Muhammad SAW. Itu tidak menyebabkan Allah jadi kemudian bertambah kekuasaannya, enggak. Jadi hamba ini kafir maupun muslim, Allah enggak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna dari fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Enggak butuh kepada selainnya. Karena itu kalau Allah tidak butuh kepada selainnya, maka Allah memberikan keputusan siapa yang beramal tetapi syirik, yaitu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ditinggalkan oleh Allah alias tidak diberi pahala. Ya, taraktuhu, saya tinggalkan, itu artinya tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal itu kan tujuannya supaya dapat pahala. Nah, di sini ditinggalkan, berarti tidak dapat pahala. Terus kalau tidak dapat pahala, disuruh cari pahala kemana? Ada hadis yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna akhwafi ma akhafu alaikum syirkul asghar. Yang paling saya khawatirkan dari kalian adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Ar-riya, yaitu riya, amal tidak ikhlas, tapi pengen dipuji dan sebagainya. Yaqulullahu yaumal qiyamah, Allah besok pada hari kiamat akan mengatakan, idza jazanna sabi amalihim, ketika Allah memberikan pahala kepada manusia dengan amal-amal masing-masing,
ilhabu, pergilah kalian wahai orang-orang yang tidak ikhlas, ilal ladzina kuntum turaun, kepada orang-orang yang kalian dulu riya kepadanya fid dunya, di dunia. Fangzuru, perhatikan atau lihatlah, hal tajiduna indahum jazaa, apakah kalian mendapatkan pahala dari mereka. Hadis riwayat Ahmad sahih. Jadi orang-orang seperti ini ngaplu, nggak ada pahalanya sama sekali. Seperti orang-orang yang terkenal sebagai dermawan, tetapi orang jahiliyah. Ada sahabat Nabi namanya Zaid al-Khair. Dia dikenal sebagai Zaid al-Khail dulu di masa jahiliyah. Karena kudanya banyak, maka disebut Zaid al-Khair. Zaid pemilik kuda banyak. Begitu masuk Islam, Nabi mengubah namanya Zaid al-Khair. Zaid yang banyak kebaikannya. Dia punya bapak, bapaknya itu ahli sedekah. Sampai berani sedekah sampai habis duitnya total. Apa ada di antara kita berani kayak begitu? Tapi kata Nabi SAW, dia tidak ada pahala sama sekali. Kenapa? Dia sedekahnya bukan untuk cari pahala, tapi untuk cari ketenaran. Orang Arab itu kan punya kelebihan-kelebihan mereka. Salah satu kelebihannya, orang-orang Arab rata-rata dermawan. Orang-orang Arab rata-rata pemberani. Orang-orang Arab rata-rata tidak mau diremehkan, direndahkan, nggak mau. Sehingga mending mati daripada direndahkan. Nah, itu sifat-sifat bagus orang Arab. Sayangnya sifat bagus ini kalau tidak didasari iman, tidak ada nilainya. Termasuk ini tadi, bapaknya Zaid, dia ahli sedekah. Sampai diminta oleh orang seluruh hartanya, dikasihkan tanpa peduli. Dia pulang dengan jalan kaki. Kuda satu-satunya yang ditunggangi. Kalau sekarang kita naik mobil di tengah jalan, tiba-tiba dicegat, Pak, mobilnya untuk saya saja, saya perlu mobil. Langsung berikan, jalan kaki pulang. Itu dilakukan seperti itu. Tapi nggak ada pahalanya. Kenapa? Bukan untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berlepas diri. Karena itu ringkasnya, ikhlas itu sangat penting. Ikhlas itu bisa dikatakan sebagai ruhul amal. Rohnya amal. Manusia intinya pada rohnya. Kalau tidak ada rohnya, manusia seganteng apapun nggak ada nilainya. Secantik apapun tidak ada yang melamarnya karena sudah tidak ada rohnya. Tapi ketika ada rohnya, meskipun jelek tetap ada nilainya. Meskipun tidak cantik, ada yang melamar. Meskipun hitam, negro, krepu, tetapi apa? Masih ada rohnya, masih laku dia. Tapi kalau sudah tidak ada rohnya, secantik apapun tidak ada nilainya. Nah, ikhlas itu kayak begitu. Amal sebesar apapun nggak ada ikhlas, nol di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal sekecil apapun, ikhlas di hadapan Allah tinggi nilainya. Maka cerita tentang Imam Ghazali sering saya sampaikan. Imam Ghazali ketika sudah mati, muridnya bermimpi ketemu dia. Bagaimana kondisinya wahai Imam? Alhamdulillah, saya diampuni oleh Allah. Ditanya, apakah diampuni karena mengajar ke sana kemari, karena menulis kitab yang tersebar ke sana kemari? Kata beliau, tidak. Tapi karena satu amalan di mana saya sedang menulis kitab, tiba-tiba ada lalat nemplek pada tintanya. Nah, beliau ingin menulis, mencelupkan pena ke tinta, menunggu lalatnya sampai minum dulu sampai puas. Begitu lalatnya sudah puas, pergi, baru dia nulis. Nah, itu amalan karena ikhlas, karena Allah. Meskipun kecil, hanya ngasih minum kepada lalat berapa tetes itu yang dikasihkan. Dan karena ikhlas, maka menyebabkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, meskipun mimpi bukan dalil, tetapi ini sebagai penguat saja apa yang sudah kita jelaskan tadi. Kita lanjutkan hadis berikutnya, al-haditsu tsalits asyar, hadis yang ke-13, an Shaddadin radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man shalla, barang siapa yang salat, yurai, karena riya, faqad asyraka, maka sungguh telah syirik. Wa man shama, barang siapa yang puasa, yurai, karena riya, faqad asyrak, maka sungguh dia telah syirik. Wa man tasaddaqa, dan barang siapa yang sedekah, yurai, karena riya, faqad asyrak, maka sungguh dia telah syirik. Hadis riwayat Ahmad, tetapi di dalamnya ada rawi bernama Syahr bin Hausyam, didhaifkan oleh Ahmad dan yang lain-lain, dan didhaifkan juga oleh banyak para ulama. Sementara rawi-rawi yang lainnya adalah rawi-rawi thiqah. Jadi ringkasnya, hadis ini derajatnya dhaif karena ada rawi Syahr bin Hausyam. Tapi isinya gimana? Isinya sahih 100%.
berdasarkan hadis yang sudah kita baca tadi. Bahwasanya orang riya itu disebut syirik. Nabi menyebutnya sebagai apa? Asyirkul asghar. Syirik kecil. Itu adalah riya. Itu hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu. Maka hadis ini isinya sahih. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan fadilah 3 amalan ini sehingga disebutkan secara khusus. Salat, puasa, sedekah. Ini amalan-amalan inti dalam agama. Orang kalau salatnya bagus, kata Nabi, semua amalnya ikut bagus. Kalau amalnya tidak bagus, berarti itu sudah bukti salatnya tidak bagus atau kurang sempurna. Puasa. Puasa itu melatih kita untuk menahan diri dari kemaksiatan atau dari larangan. Nah, kalau orang sudah bisa menahan diri dari larangan Allah, maka yang lain-lainnya juga bisa dia tahan. Dia bisa ngerim dari maksiat. Sedekah. Ini berarti sudah melenyapkan kekotoran jiwa yang berupa pelit. Pelit itu adalah watak asal manusia. Kenapa dia watak asalnya pelit? Karena cinta kepada harta. Kalau cinta kepada harta, otomatis susah untuk melepaskan. Nah, begitu dia mau melepaskan, itu berarti sudah terbebas dari sifat pelitnya tersebut. Nah, maka 3 amalan ini adalah amalan-amalan inti dalam agama sehingga disebutkan secara khusus di dalam hadis ini. Saya tampilkan sekarang dalil-dalil yang menunjukkan kepada hal tersebut. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salat. Ketahuilah bahwasanya amal terbaik kalian adalah salat. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Karena itu salat ini tolong betul-betul dijaga. Salat 5 waktu betul-betul dijaga jamaah di masjid. Jangan sekali-kali tidak jamaah kecuali kalau ada sebab. Kalau tidak ada udzur, jangan. Karena sholat ini perkara yang terpenting. Ini dari sisi sholat wajib ya. Dari sisi sholat sunnah, tolong betul-betul dijaga sholat tahajud. Kenapa? Karena sholat tahajud adalah tokohnya sholat sunnah. Sholat sunnah kan beraneka ragam. Yang paling tokoh atau paling utama atau paling inti itu sholat tahajud. Kalau cuma sholat duha, banyak orang yang bisa. Karena waktunya memang waktu longgar. Kalau sholat sunnah, rawatib, ya, qobliyah, ba'diyah, banyak yang bisa. Karena waktunya waktu longgar. Apalagi kita datang ke masjid, imamnya belum datang. Ya, semua orang waktunya longgar. Tapi kalau sholat malam, ini tidak semua orang. Karena itu sholat malam, tolong betul-betul dijaga. Karena sholat adalah amal terbaik kita. Kemudian yang kedua, puasa. Apa dalil bahwasanya puasa termasuk amalan inti? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaika bis-shaum." Selalulah kamu melakukan puasa, maksudnya puasa sunnah. Fa innahu la mithlalah. Karena puasa itu tidak ada tandingannya. Hadis riwayat Nasa'i disampaikan oleh Nabi kepada Abu Umamah. Jadi Abu Umamah ini tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, amalan apa yang harus saya lakukan nih?" Maka Nabi melihat Abu Umamah ini orangnya ahli puasa, dia mampu puasa, Nabi katakan alaika bis-shaum. Kamu terus-menerus puasa sunnah, kamu bisa kamu. Sedekah, apa fadilahnya sedekah? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu mri'in, setiap orang, fi dhilli sadaqati, berada di bawah naungan sedekahnya, hatta yuqda bainan nas, sampai diselesaikan hisab antar para manusia. Hadis riwayat Ahmad sahih. Kita nanti semuanya akan mengalami berada di padang mahsyar. Semuanya telanjang, semuanya berkeringat, kecuali orang-orang yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari sangat dekat di atas kepala. Nah, ini naungan bisa dihasilkan dari shadaqati, sedekah. Karena itu orang yang paham masalah akhirat, dia tidak akan menahan diri dari sedekah. Dia pasti akan sedekah. Meskipun sedekah itu sesuai kemampuan masing-masing. Tidak harus sama jumlah yang dikeluarkan. Orang yang hartanya longgar, tentu saja sedekahnya lebih besar. Ini wajar. Yang hartanya sempit, sedikit, ya dia sesuai dengan kemampuannya sedekahnya. Tapi yang penting dilakukan sedekah itu, jangan sampai ditinggalkan, jangan sampai beralasan gara-gara saya
sedikit hartanya. Tidak, ya. Karena siapapun kita pasti diberi oleh Allah harta. Baik itu banyak maupun sedikit. Baik itu cukup maupun tidak cukup. Yang tidak cukup apakah bisa sedekah? Bisa. Misalkan diberi 100.000 oleh Allah, dikurangi 1.000 kan bisa untuk sedekah. Yang 99.000 dia pakai, meskipun 99.000 tidak cukup, tapi daripada 100.000 tidak cukup dan tidak ada pahalanya, maka mending kita pakai 99.000, masih ada celengan pahala dari sedekah 1.000 rupiah yang dikeluarkan. Bahkan bisa jadi 1.000 rupiah yang dia keluarkan itu pahalanya lebih besar dibandingkan orang-orang yang sedekahnya 100.000 tetapi duitnya terlalu banyak. Dia duitnya misalnya penghasilan 10 juta setiap bulan. Uang 100.000 dia sedekahkan itu kayak upil gitu, sedikit dibandingkan dengan 10 juta yang dia miliki. Tetapi kalau ada orang gajinya atau penghasilannya hanya 100.000, tidak cukup untuk kehidupannya. Nah, tapi dia sedekahkan 1.000. Ini nilainya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sabaqa dirhamun mi'ata dirham." Satu dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Satu banding berapa? 100.000. Yang satu yang menang. Kok bisa? Rajulun lahu dirhaman. Orang pertama punya 2 dirham saja. Akhadha ahaduhuma fatasaddaqa bih. Dia sedekah separuhnya. Berarti dia sedekah separuh harta. Gajinya cuma 2 dirham. Nah, dia sedekahkan separuhnya, sedekah separuh harta ini. Wa rajulun lahu malun katsir. Orang yang kedua hartanya banyak sekali. Fa akhadha min ughdihi mi'ata alfin. Dia ambil sedikit, ternyata yang keluar itu 100.000 dirham. Fatasaddaqa biha. Dia sedekah dengan 100.000 itu. Itu yang lebih menang di hadapan Allah yang sedekah 1 dirham. Karena orang miskin itu bukan keinginan dia. Tidak ada orang pengen miskin, nggak ada. Semua orang pengennya kaya. Tapi Allah takdirkan, kamu miskin saja. Kamu sedekahnya paling bisanya 1 dirham. Tapi 1 dirham itu sudah separuh harta dia. Nah, Allah mengetahui kesungguhan dia dalam sedekah, dikasih pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak boleh kita protes. Kenapa ini yang pahalanya sedekahnya 100.000, pahalanya kalah dengan yang 1 dirham. Nah, itu terserah Allah. Pahala di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, al-hadits rabi' asyar. Ini hadis yang panjang. Karena panjang saya potong-potong nanti. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna, sesungguhnya, awalan nasi, pertama dari kalangan manusia, yuqda, yang diberikan keputusan, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, alaihi, yang mencelakakan dirinya, jadi keputusannya mencelakakan dirinya, adalah satu, rajulun, seseorang yang ustushhida, matinya mati syahid, fa'utiya bihi, didatangkan orang itu, fa'arrafahu ni'amah, maka Allah mengenalkan kepadanya nikmat-nikmatnya. Jadi diingatkan, ini nikmat saya kepadamu, kamu tahu kan, ini nikmat saya berikan padamu. Fa'arafaha, dia pun mengenalinya, dia ingat itu nikmat-nikmat Allah dulu di dunia. Qala, Allah bertanya, fama amilta fiha, apa yang kamu amalkan dalam nikmat-nikmat yang sudah kuberikan itu? Qala, dia menjawab, qataltu fika, aku berperang karena engkau ya Allah, hatta stushhitu, sampai akhirnya saya mati syahid. Qala, Allah menjawab, kadzabta, kamu dusta, walakinnaka, akan tetapi engkau itu, qatalta, kamu berperang, li ayyu qala, supaya dikatakan jari, sebagai pemberani. Faqad qila, sudah dikatakan hal itu. Jadi di dunia kamu sudah terkenal sebagai pemberani. Tsumma umira bihi, kemudian diperintahkan terhadap orang yang mati syahid tadi, fasuhiba ala wajhih, lalu diseret pada wajahnya, hatta ulqiya finnar, sampai dilempar di tengah-tengah neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, ini salah satu dalil bahwasanya riya itu tidak hanya tidak berpahala, tapi berdosa. Seandainya riya tidak ada pahalanya, tapi tidak berdosa, masih mending, Pak. Dia sudah mati syahid, nggak ada pahala, tapi tidak masuk neraka, masih mending. Nah, ini dimasukkan di neraka, padahal matinya mati syahid. Berarti apa? Riya itu berdosa. Mati syahid mati yang bagus. Di mata kita mati syahid, Masya Allah, derajatnya tinggi. Tetapi sayangnya, perangnya tidak ikhlas.
Perangnya tujuannya supaya terkenal bahwasanya fulan adalah ahli perang, jago perang, jenderal perang, panglima perang. Nah, maka setelah dia terkenal seperti itu, dia senang, bangga. Alhamdulillah, saya sudah dapat apa yang saya inginkan. Nah, Allah tahu apa yang dia niatkan dalam hati itu, nanti dia yang pertama kali diberi keputusan yang menyusahkan dia di akhirat. Di sini disebutkan yuqda alaih, diberi keputusan terhadapnya. Kata-kata ala setelah kata-kata yuqda itu maksudnya keputusan yang buruk. Kalau keputusan yang baik masuk jannah itu bukan ala, tapi yuqda lahu. Nah, di sini yuqda alaih. Jadi dengan kata lain, yang pertama masuk neraka itu adalah orang-orang ini yang akan disebutkan oleh Nabi. Ada 3 orang. Yang pertama adalah orang yang mati syahid, tetapi dia sayangnya perangnya tidak ikhlas, maka mestinya derajatnya tinggi di hadapan Allah, tapi jadi rendah di dalam neraka. Tapi jangan salah paham ya, hadis-hadis seperti ini bicara tentang orang muslim, tetapi dia tidak ikhlas karena Allah, karena dia muslim, dia nanti masih akan bisa masuk ke dalam surga. Tapi dosanya ria tidak diampuni oleh Allah. Kamu dulu ria, maka kamu saya bakar dulu di neraka. Ria itu menunjukkan bahwa hatimu kotor. Nah, hati yang kotornya harus dibersihkan. Gimana bersihkannya? Masukkan neraka, bersihkan dulu. Udah digosongkan dengan api neraka, udah bersih, baru boleh keluar dari api neraka. Nah, karena itu amal sebaik apapun, kalau tidak ikhlas, nol di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalilnya. Nabi menyebutkan 3 amalan penting semua nih. 1, mati syahid. Siapa yang bilang nggak penting? Nggak ada. 2, hafal Quran, mengajarkan ilmu kemana-mana. Siapa yang mengatakan nggak baik ini? Nabi saja mengatakan yang terbaik adalah yang mengajarkan Quran. Yang ketiga, ahli sedekah. Kemana-mana sedekah. Di sana lepas sedekah, ke sana lagi lepas sedekah. Setiap tempat dia berada pasti meninggalkan sedekah. Siapa yang mengatakan nggak baik sebenarnya? Tetapi sayangnya niatnya tidak ikhlas, akhirnya mereka adalah 3 orang yang pertama dicemplungkan dalam neraka. Maka riya ini dosanya besar, bukan dosa kecil. Ya. Dalilnya dosa besar. Di sini disebutkan suhiba ala wajhi, diseret pada wajahnya, ulqiya finnar, dilempar di neraka. Diseret pada wajahnya, dilemparkan neraka. Itu tanda-tanda dosa besar. Disebutkan oleh Allah masalah ini dalam Al-Quran. Pada surah Al-Qamar ayat 48. Yauma yushabun, pada hari mereka diseret finnari, ke dalam neraka, ala wujuhihim, pada wajah-wajah mereka. Dzuqu, rasakanlah, massa saqar, siksaan neraka saqar. Para ulama katakan, semua dosa diancam neraka, itu berarti dosa besar. Apalagi diseret pada wajahnya, hina sekalinya. Wajahnya ditaruh di bawah, diseret. Masya Allah. Betapa hinanya orang-orang seperti ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, warajulun, seseorang ta'allamal ilma, dia mempelajari ilmu, wa'allama, dan mengajarkan ilmu, wa qara'al Qur'an, dan dia hafal Quran. Qara'a itu kadang-kadang artinya membaca, kadang-kadang artinya apa? Hafal. Tapi lebih tepat di sini, hafal Quran. Fa'utiya bihi, didatangkan orang itu, fa'arafahu ni'ama, Allah kenalkan kepada dia nikmat-nikmatnya dulu di dunia, fa'arafaha, agar dia mengenalinya nikmat tersebut. Kalau Allah bertanya, fama amilta fiha, apa yang kamu amalkan dalam nikmat-nikmat tadi? Kalau dia mengatakan, ta'allamtul ilma, aku pelajari ilmu agama. Wa'allamtuhu, saya ajarkan ilmu agama. Wa qara'tu, dan aku menghafal fika, karena engkau Al-Quran. Qala, Allah mengatakan, kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka, akan tetapi engkau ta'allamtal ilma, engkau pelajari ilmu, liyuqala, supaya disebut alim, seorang alim, kiai. Wa qara'tal Qur'an, kamu hafalkan Quran, liyuqala, supaya disebut huwa qari, dia adalah seorang yang hafal Quran. Faqad qila, itu sudah disebutkan di dunia, kamu sudah dapat itu. Tsumma umira bihi, kemudian diperintahkan terhadap orang itu, fasuhiba ala wajhi, lalu diseret pada wajahnya, hatta ulqiya finnar, sampai dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalika. Karena itu para ulama katakan,
niatan di dalam mencari ilmu dan mengajarkan ilmu itu harus senantiasa diperbarui terus. Setiap kita datang ke majelis ilmu, perbaiki niat lagi. Meskipun kita merasa saya ikhlas kok, ya. Tapi tetap para ulama katakan harus perbaiki lagi, perbaiki lagi. Demikian juga yang menyampaikan ilmu. Setiap dia menyampaikan ilmu, perbaiki lagi niatnya. Kenapa engkau sampaikan ilmu? Untuk apa? Kenapa engkau datang ke pengajian untuk mengajar? Untuk apa? Nah, itu niatnya harus diperbarui terus. Karena kalau tidak diperbarui, setan ini pintar sekali menggoda manusia. Awalnya ikhlas, kemudian dimasuki riya tetapi sedikit, setitik saja. Lama-lama membesar, 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 akhirnya tidak ada niatan sama sekali di dalam mengajarnya selain 100% riya. Na'udzubillah min syarri dzalik. Jadi gini, amal itu kadang-kadang tidak 100% karena Allah. Ada karena Allah, ada karena yang lain. Nah, kalau sudah seperti itu rentan untuk dimasuki riya. Contoh gini, contoh. Orang sedekah. Ketika sedekah, barang yang disedekahkan ditempeli pabrik dia atau ditempeli produk dia supaya orang tahu, oh ternyata yang sedekah ini adalah Pak Fulan yang punya produk ini. Wah, berarti ini produknya perlu kita beli nih karena orangnya ahli sedekah. Meskipun niatan awalnya ikhlas karena Allah, saya niatan sedekah ini karena cari pahala saya. Adapun saya nempeli stiker apa produk saya ini ya supaya produk saya juga tambah laris. Ini nggak ada masalah apabila niat asal untuk apa? Cari pahala. Tapi kalau dia sedekah ditempeli stiker produk dia semata-mata supaya produknya laris, supaya terkenal, maka di situ tidak ada pahala. Karena dia tujuannya hanya apa? Semata-mata supaya laris. Nah, kalau sudah laris ya sudah. Berarti dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi selama niat asal pahala ditambah dengan apa namanya niatan-niatan sambilan tadi tidak merusak pahala dia, hanya kurang sempurna saja, tidak sesempurna sebagaimana kalau dia ikhlas 100%, tetapi tidak sampai merusak amal dia. Nah, yang seperti itu rentan kalau dibiarkan lama-lama akan muncul riya. Kalau sudah riya, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan pentingnya mempelajari ilmu. Dan kalau orang sudah mempelajari, maka adalah mengajarkan. Karena di sini disebutkan ta'allama wa 'allama. Belajar kemudian mengajarkan. Dan makna ini kita temukan dalam hadis yang sangat banyak. Orang yang sudah belajar jangan hanya diam, tapi sampaikan. Rasul mengatakan, tasma'un, kalian mendengarkan pengajian, mendengarkan hadis, wa yusma'u minkum, dan kelak akan didengar dari kalian. Wa yusma'u mimman yasma'u minkum, dan akan didengar dari orang yang mendengar dari kalian. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Demikian juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dari saya meskipun seayat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau sudah mendengar, sampaikan. Tidak semua orang bisa menyampaikan. Kalau tidak bisa menyampaikan, maka kita beramal niatannya menyampaikan. Tidak semua orang kan bisa bicara kan? Ada orang yang mau bicara malah gemetar sendiri, nggak jadi bicara. Ya sudah, kalau nggak bisa bicara, minimal kita dalam beramal niatannya untuk menyampaikan. Misalkan, berangkat dari rumah ke masjid sholat jamaah. Ada niatan dalam hati, saya berangkat ke masjid ini tidak hanya untuk sholat jamaah, tapi juga mengajak orang-orang yang belum jamaah supaya sholat jamaah. Karena orang dengan melihat kita setiap hari datang ke masjid, lama-lama bisa berubah hatinya. Wah, Pak itu kok bagus sekali ya. Setiap adzan berangkat ke masjid. Lama-lama dia ikut-ikutan. Dan itu fakta, terbukti. Kita lihat dalam keseharian kita. Ada orang-orang karena melihat seseorang, kemudian akhirnya tingkahnya berubah. Kalau melihat baik, berubah menjadi baik. Melihat yang buruk, berubah menjadi buruk juga. Nah, maka kita niatkan. Dalam kita beramal, niatannya untuk tabligh. Untuk menyampaikan juga kepada yang lain-lain yang belum bisa mengamalkan. Faedah berikutnya. Dalam hadis ini disebutkan Qara'al Quran, hafal Quran. Ini menunjukkan fadilah hafal Quran. Dan disebutkan Quran setelah disebutkan ilmu. Berarti ilmu yang paling penting adalah apa? Al-Quran. Karena itu aib
kalau ada seorang alim tapi tidak hafal Quran. Meskipun tidak dosa, ya, tetapi apa? Aib. Kenapa aib? Karena Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan Al-Quran adalah ayat-ayat yang jelas di dalam hatinya orang-orang yang diberi ilmu. Di dalam hati itu artinya dia hafal. Nah, maka salah satu syarat ulama itu adalah kalau dia hafal Quran, minimal hafal ayat-ayat hukumnya. Kalau tidak menghafal semuanya. Kalau ayat-ayat hukumnya saja tidak hafal, bukan ulama itu namanya. Karena dia tidak mengerti harus mengambil hukum dari mana. Dan ayat ini, surah Al-Ankabut ayat 49. Inilah ayat yang menyebabkan salah satu Syekhul Azhar, kepala di Al-Azhar Mesir, menghafal Quran setelah dia tua. Waktu itu dia posisinya sudah Syekhul Azhar, orang nomor satu di Universitas Al-Azhar Mesir. Tapi dia belum hafal Quran. Suatu hari dia membaca ayat ini, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Nah, maka dia mikir, saya itu disebut ulama saya. Tapi dalam hati saya kok belum ada Quran. Wah, ini berarti aib bagi saya ini. Akhirnya dia mulai hari itu menghafalkan Quran. Akhirnya berhasil hafal Quran. Padahal sudah tua, ya sudah sebagai apa? Disebut kiai oleh orang Mesir pada waktu itu. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan, "Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar." Hukumannya sama dengan yang tadi. Nah, maka menunjukkan bahwasanya dosanya setingkat. Riya dalam ilmu sama dengan riya dalam perang, sama dengan riya dalam sedekah. Semuanya sama. Maka makna hadis ini menguatkan makna hadis sebelumnya. Tadi dalam hadis sebelumnya dikatakan, sholat riya berarti syirik. Puasa riya berarti syirik. Sedekah riya berarti syirik. Jadi intinya, amalan apapun, kalau sudah kemasukan riya, derajatnya sudah sama, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus masuk neraka kalau dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang yang ketiga, warajulun, seseorang wasa'allahu alaihi, Allah luaskan terhadapnya. Maksudnya, hartanya longgar, hartanya banyak. Wa'atahu, Allah berikan kepadanya min asnafil mali kulli, dari berbagai jenis harta semuanya. Kambing punya, unta punya, sapi punya kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang ya emas punya, rumah punya banyak, ya, mobil punya banyak. Fa'utiya bihi, lalu didatangkan orang itu. Fa'arrafahu ni'ama, Allah kenalkan kepadanya nikmat-nikmatnya di dunia. Fa'arrafaha, dia mengenalinya. Qala, Allah bertanya, fama amilta fiha, apa yang kamu amalkan tentang nikmat tadi? Qala, dia katakan, ma taraktu, aku tidak meninggalkan min sabilin, dari jalan apapun, tuhibbu ayyum fiha, yang kau suka untuk diinfaki padanya, illa anfaqtu fiha, kecuali saya keluarkan infak padanya, laka, karena engkau. Qala, Allah mengatakan, kadzabta, kamu dusta, walakinnaka fa'alta, tapi kamu melakukan itu, liyuqala, supaya dikatakan, huwa jawadun, dia adalah orang yang dermawan. Ini kurang wawu, maksudnya kurang tasydid ya. Faqad qila, sudah dikatakan kamu sebagai dermawan. Tsumma umira bih, diperintahkan terhadap orang tadi, fasuhiba ala wajhi, diseret pada wajahnya, tsumma ulqiya finnar, kemudian dilemparkan dalam api neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Hadis riwayat Imam Muslim. Kita ambil satu faedah dari hadis ini. Di sini disebutkan, ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfaqa fiha illa anfaqtu fiha. Apapun jalur-jalur yang Allah menyukai untuk disedekahi padanya, saya langsung sedekah. Ini menurut ulama menunjukkan apa? Bahwasanya sedekah itu paling afdolnya bitanwi, dimacam-macamkan. Sedekah kepada anak yatim, sedekah kepada orang miskin, sedekah dalam pembangunan masjid, sedekah dalam wakaf pesantren, sedekah dalam memberikan air kepada yang kekeringan air. Nah, dimacam-macamkan. Itu lebih bagus daripada fokus sedekah dalam satu hal saja. Karena itu ini kritik juga untuk kita umat Islam.
Umat Islam kadang-kadang lucu ya. Lucunya gimana? Ketika ada pembangunan masjid, rame-rame sedekah. Tapi pembangunan pesantren, nggak ada yang sedekah, kecuali sedikit. Nah, ini nggak paham begini. Dikira pahala cuma di masjid. Salah. Bahkan bisa-bisa pahala sedekah di masjid kalah dengan pahala sedekah pesantren. Bisa. Ketika masjid itu fungsinya kurang. Sementara pesantren fungsinya besar. Melahirkan para ulama. Kemudian ulama ini menyebar kemana-mana. Ini ketika ulama dikirim ke sana mengajar, sehingga orang kampung sana mendapatkan hidayah. Muridnya yang sini dikirim ke sana, mengajar di tempat yang lain, mendapatkan hidayah. Ini pahala orang yang sedekah ke pesantren, wakaf pesantren, itu dapat juga. Kalau masjid kan untuk orang-orang sholat saja. Lah kalau orang yang sholat cuma sedikit, ya pahalanya sedikit. Tetapi kalau ilmu ini karena tersebar kemana-mana, maka tersebarnya ilmu dan dia dapat andil, dia punya andil, maka pahalanya besar. Itulah rahasianya Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya afdalu an-nafaqa fi basil ilmi. Nafkah yang paling utama, maksudnya paling besar pahalanya adalah nafkah yang dikeluarkan untuk menyebarkan ilmu. Kalau sekarang gampangannya buat pesantren. Itu afdalun nafaqah. Kenapa? Karena pesantren ini mendidik orang supaya berilmu. Kalau sudah berilmu, apakah dia diam? Tidak. Dia menyampaikan ilmu. Nah, ketika dia menyampaikan ilmu, kita yang membangun pesantren, kita kirimkan duit untuk bangun pesantren, itu dapat pahalanya. Jangan dikira pahala hanya karena ketika membangun saja, tidak. Tapi efek-efek dari situ semuanya kita dapat pahala. Karena kalau tidak ada bangunan itu nggak ada santrinya. Nggak ada santrinya berarti nggak ada pengajaran. Nggak ada pengajaran berarti nggak memunculkan ulama. Akhirnya tidak ada yang menyebarkan ilmu. Nah, ini perkataan Imam Hasan Basri, bukan dalil hadis, tetapi menurut saya ini perkataan yang sangat benar karena sesuai dengan kaidah dari pahala, bahwasanya pahala itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mendatangkan hasil-hasil yang dikeluarkan dari sedekah yang kita keluarkan. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.